Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daroini Alfanian dari kelas PBA, kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan ulang tentang materi LSM atau Learning Management System. Izinkan saya untuk meng-share apa yang telah saya buat. Ya, ini pengertian dari LMS, Learning Management System, atau biasa disingkat dengan LMS, adalah aplikasi atau perangkat lunak semacam software untuk kegiatan dalam jaringan atau program pembelajaran elektronik, atau biasa disebut dengan e-learning program, dan berisi pelatihan-pelatihan. LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan, pelatihan, dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring. Dalam pelatihan korporasi, LMS biasanya digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran karyawan. Dimensi untuk belajar sistem manajemen meliputi student self-serving, misalnya seperti registrasi pendaftaran mandiri yang dipimpin instruktur pelatihan. Pelatihan alur kerja, misalnya pemberitahuan pengguna, persetujuan manajer, daftar tunggu manajemen, dan ada penyediaan pembelajaran daring, misalnya pelatihan berbasis komputer. Terus ada membaca dan memahami. Pelatihan daring, manajemen pendidikan profesional berkelanjutan atau biasa disingkat CPE, pembelajaran kolaboratif, misalnya berbagi aplikasi atau diskusi, dan pelatihan manajemen sumber daya, misalnya seperti instruktur fasilitas peralatan. Jadi inti dari apa yang telah saya sampaikan adalah LMS itu merupakan sebuah aplikasi software yang dapat mendistribusikan, kalau dalam bidang pendidikan, dapat mendistribusikan materi pelajaran dan memungkinkan pelajar dan pengajar saling berkolaborasi untuk memonitor para pelajar secara jarak jauh atau online. Tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan dengan fungsi utama internet. Jika pembelajarannya tidak menggunakan internet, maka itu merupakan kelemahan dari LMS, yaitu harus tersambung dengan yang namanya internet. Dan kita ketahui di Indonesia itu sudah mayoritas pendidikan di Indonesia, terutama lembaganya, menggunakan sistem online, baik pembelajaran maupun secara daftar atau administrasi pembelajaran. Itu sudah terjadi semenjak awal pandemi tahun 2020. Dan sebelumnya LMS ini hanya digunakan untuk pendaftaran murid saja atau siswa baru secara online. Jadi seumpama ada siswa yang rumahnya jauh dari sekolah dan tidak sempat daftar langsung secara tatap muka di sekolah tersebut, maka bisa, kalau mendapatkan brosur atau link dari sekolah tersebut, maka anak tersebut bisa daftar lewat
link tersebut. Dan tidak hanya untuk daftar saja, kita juga dapat mengakses seperti fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Dengan biasanya itu dari pihak karyawan sekolah itu mengupload kegiatan-kegiatan atau fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Karakteristik dari LMS secara umum yaitu pada perusahaan dan institusi pendidikan, yaitu mengelola user role course instruction facility. Yang kedua, course calendar. Yang ketiga, learning paths. Yang keempat, user messaging dan notif. Yang kelima, assessment dan testing yang dilakukan sebelum atau sesudah pembelajaran, ya, atau bisa disebut pre-test atau post-test. Yang keenam, menampilkan nilai atau skor. Biasanya itu dalam dunia pendidikan, contohnya ketika guru membuat kuis atau ujian, biasanya di situ ada istilahnya seperti fasilitas, yaitu yang berguna untuk melihat skor atau nilai. Yang ketujuh, yaitu course yang disusun sesuai grade. Jadi ada standarisasi untuk setiap kelasnya. Yang kedelapan, yaitu penyajian yang berbasis web, sehingga bisa diakses dengan web browser. Jadi LMS ini bisa berupa link yang saya katakan tadi, bisa berupa aplikasi langsung. Jadi ada dua macam, bisa berupa link, yaitu dibuka menggunakan user browser, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla, dan yang lainnya. Yang kedua, bisa berupa aplikasi, biasanya dari pihak sekolah atau pegawai karyawan, itu ada salah satu karyawan yang mampu membuat aplikasi yang memang dibutuhkan dari pihak sekolah tersebut. Sejarah LMS dikenalkan di Universitas Illinois di Urbana, Champaign pada tahun 1990 sampai tahun 99. Dan setiap tahun itu ada 4 tahun, yaitu tahun 90, 94, 97, 99 itu memiliki proses yang sangat panjang. Pada tahun 90 hanya berupa isi materi dalam bentuk tulisan maupun multimedia atau video dan audio dalam format movie, MPEG, atau AVI. Pada tahun 94 mulai muncul CBT dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Ini CBT sebenarnya kalau di Indonesia itu mulai muncul sekitar tahun 2014-an. Dan di situ setiap jenjang sekolah ada sekolah negeri yang mulai mempraktekkan CBT test, seperti ujian nasional berbasis komputer CBT, dan ujian-ujian praktek seperti tryout, dan itu dilakukan masih ketika itu masih berada di jenjang SMA atau SMP, masih belum di SD. Pada tahun 97 munculnya standar yang dilakukan oleh AICC, IMS, IEELOM, dan Ariane. Dan tahun 99 mulai berkembang, yaitu isinya paduan multimedia, video streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Selanjutnya yaitu penerapan LMS. Yang pertama ada kelas online. Dengan adanya kelas online, kita dapat kemudahan untuk mengakses materi pembelajaran berbentuk video yang dapat
kita pelajari secara fleksibel dan bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, pendaftaran. Seperti yang saya katakan, LMS juga memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk mendaftarkan pembelajaran atau daftar sekolah dengan cepat dan nyaman secara online. Yang ketiga yaitu tes ujian online. Contohnya seperti ujian nasional berstandar komputer, itu gunanya untuk mengetahui kemampuan kita atau siswa pelajar dalam memahami terhadap materi pelajaran yang telah kita sampaikan atau pengajar sampaikan. Dan yang terakhir yaitu laporan dan sertifikat. LMS juga akan memberikan pelaporan mengenai hal-hal apa yang telah kita pelajari secara rinci dan jelas, memungkinkan kita untuk mengelola pemberian sertifikat setelah kita berhasil dalam menyelesaikan setiap pembelajaran. Selanjutnya, fitur yang ditawarkan Learning Management System bagi perusahaan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan atau manajer melalui tes khusus yang dilakukan secara online tentunya. Yang kedua, mengadakan program orientasi untuk karyawan baru. Yang ketiga, mengadakan program retensi pengetahuan untuk membagikan keterampilan dan teknik dari setiap karyawan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Yang keempat, dengan sistem pemantauan dan pelaporan, kita dapat dengan mudah mengetahui proses yang telah dicapai dari setiap karyawan. Sedangkan dalam bidang lembaga pendidikan, yang pertama, menghubungkan antara guru dan murid saat berada di dalam kelas maupun di luar kelas atau online. Yang kedua, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun selama ada internet. Jika kendalanya dari LMS tadi yaitu jika tidak ada internet maka LMS tidak bisa diakses. Itu merupakan kelemahan dari LMS. Yang ketiga, guru dapat memberikan materi dimanapun secara online kepada pelajar. Dan yang terakhir, mengumpulkan tugas tepat waktu dengan mengunggah secara online dengan LMS atau e-learning. Keuntungan LMS yaitu hemat, mudah, fleksibel, berkualitas. Hemat yaitu mengurangi biaya. Jadi pembelajaran LMS itu maksudnya itu pembelajaran secara online itu dapat mengurangi biaya, terutama bagi siswa yang rumahnya jauh dari tempat sekolah. Yaitu keuntungannya mengurangi biaya ketika berangkat ke sekolah tersebut. Sedangkan jika menggunakan LMS, kita hanya menggunakan internet atau paketan data untuk mengakses e-learning-nya dari sekolah tersebut. Yang kedua, mudah yaitu kita dapat merencanakan pembelajaran atau pelatihan dan membuat laporan dengan mudah. Jadi ketika sudah berhasil, kita bisa menggunakan menstatistika untuk mengukur dan membuat laporan seberapa efektivitas pembelajaran yang telah kita capai. Dan tentunya maksud mudah ini yaitu ada pentutoran. Dan yang ketiga yaitu fleksibel. Tentunya dapat yaitu efektivitas dan fleksibilitas waktu dalam belajar. Dan yang terakhir berkualitas, yaitu pembelajaran antara daring maupun luring offline itu sebenarnya tidak kalah jauh dengan pembelajaran yang dengan tatap muka.
Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.